Teori kognitivisme oleh Robert M. Kanye. Siapakah Robert Millian Kanye itu? Robert Millian Kanye adalah seorang ilmuwan psikologi yang lahir di Andover Utara, Massachusetts pada 21 Agustus 1916 dan meninggal pada 28 April 2002. Belajar menurut pandangan Kanye. Belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan, namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Kanye memiliki pandangan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang kegiatannya mengikuti suatu hierarki kemampuan yang dapat diobservasi atau diukur. Lalu, apa ciri khas dari teori Kanye? Jadi, ciri khasnya yaitu teori hierarki belajar, artinya suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di atas ke bawah. Tipe-tipe belajar menurut Kanye. Belajar isyarat, contohnya menutup mulut dengan telunjuk, isyarat mengambil sikap tidak bicara. 2. Belajar stimulus respon, contohnya mencium bau masakan sedap, keluar air liur. 3. Belajar rangkaian, seperti bermain piano. 4. Asosiasi verbal, artinya bentuk chaining atau rangkaian di mana hubungan antara item yang terhubung bersifat verbal. 5. Belajar diskriminasi, seperti membedakan berbagai bentuk wajah. 6. Belajar konsep, seperti bisa membedakan binatang bertulang belakang menurut ciri-ciri khusus. 7. Belajar aturan, seperti benda memuai jika dipanaskan. 8. Belajar pemecahan masalah, seperti mengenal tiap unsur dalam masalah itu. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar menurut Kanye. 1. Informasi verbal, artinya pengetahuan yang dimiliki seseorang yang dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan, dan tertulis. 2. Kemahiran intelektual adalah kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi. 3. Pengaturan kegiatan kognitif, artinya suatu cara seseorang untuk menangani aktivitas belajar dan berpikirnya sendiri. 4. Keterampilan motorik, artinya kemampuan seseorang dalam melakukan suatu rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu. 5. Attitude, yaitu kemampuan seseorang untuk mengambil tindakan apakah baik atau buruk bagi dirinya sendiri. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kita cekidot. Fase belajar menurut Kanye. Yang pertama yaitu fase pengenalan. Yang kedua yaitu fase perolehan. Yang ketiga fase penyimpanan. Yang terakhir yaitu fase pengungkapan kembali. Oke, tetap semangat ya. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan teori dari Kanye. 1. Mendorong guru merencanakan pembelajaran, memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan kebiasaan. 3. Dapat dikendalikan. Kekurangan dari teori Kanye. 1. Pembelajar hanya berpusat pada guru. 2. Komunikasi berlangsung satu arah. 3. Murid hanya mendengarkan penjelasan dengan tertib.